Bajaj Pulsar CBR ini. Oke, selamat malam para juragan dan juragan wati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Buncit Berdasi sore ini lagi jalan-jalan ya para juragan dan juragan wati. Mereng-mereng sedikit, sudah lama nggak bawa jalan CBR. Ada semingguan nggak jalan dia. Ya kebetulan cuaca lagi banyak hujan. Jadi kalau hujan biasanya Buncit pakai mobil, kalau nggak pakai si Bajaj Pulsar. CBR ini kalau hujan-hujanan sebetulnya bisa, tapi sayang catnya bagus, kondisinya masih bagus, dan Buncit malas cuci motor. Ya jadi kalau hujan muncul lah para juragan dan juragan wati. Hari ini tadi juga ada hujan siang, tapi sekarang kan sudah jam 6 sore, jadi nggak begitu. Sudah selesai hujannya, jadi jalan sudah nggak gitu basah. Ya kita jalan-jalan lah naik CBR. Mungkin jam 6 lebih sedikit Buncit jalan jemput istri ya ke Taman Tekno seperti biasa. Sekarang sih kita keliling-keliling Alam Sutera dulu. Ini rute Buncit biasa jalan depan gereja Santo Laurentius. Enak jalannya, lebar, enggak begitu banyak kendaraan. Tapi ini sudah mau selesai juga nih. Hayya. Mana mobil lampu jauh sih? Nanti kita putar balik ya para juragan dan juragan wati. Udah jam 6 lewat sedikit. Ayo kita satu putaran terus jemput istri ya. Lumayan ini. Naik motor ngurangin stres sedikit. Kalau kondisi hati lagi senang ya. Kalau kondisi badan fit, hati senang, naik motor ini nurunin stres. Ya sidangnya buat Buncit sih. Hayya. Iya juga ya, Buncit malah muter-muter jam pulang kerja. Ya rame jalannya bos. Apalagi jalannya di jalan perumahan gini. Lumayan para juragan dan juragan wati, jalan-jalan sore sedikit melepas lelah. Set. Nggak dapet masuk ke situ. Ya udahlah, kita beloknya di sini aja. Udah terbiasa naik Bajaj Pulsar, naik CBR ini terasa agak beda para juragan dan juragan wati. Paling kerasa sih posisi duduknya dan karakter mesinnya. Posisi duduknya CBR 150 ini agak agresif, jadi stangnya agak rendah dan agak dekat dengan badan. Footstepnya juga agak tinggi, jadi kalau mau mereng-mereng bisa lebih rebah gitu. Sudut miringnya bisa lebih. Belum kena footpack, belum kena footstep. Sedangkan kalau karakter mesinnya ini kan mesin overbore, jadi perbandingan diameter piston dan langkahnya itu lebih banyak
lebih besar si diameter pistonnya dibanding langkahnya. Jadi cara pakai motor ini ya harus dibuka gas agak besar, mainnya di RPM agak tinggi. Nih jalan santai aja kita di bergetar, jalan santai aja kita di 50 km per jam pakai gigi 5 di 5000 RPM. Ya kita naik gigi 6 ya. Gigi 6 63 km per jam itu jalannya di 5000 RPM. Kalau dibanding motor-motor yang square engine kayak motor sebelumnya Tiger CBR Tiger 200 cc, Pulsar 220, itu karakter mesinnya agak square. Jadi dia lari 70 sekian, 80 km per jam itu baru 4000-5000 RPM aja. Tenaganya udah ada di RPM rendah, sedangkan di RPM tinggi dia kedodoran. Nah, yang si CBR ini tenaganya di RPM yang agak tinggi. Di atas 5000 RPM baru ada tenaga dia. Di bawah 5000 RPM sih jalan, tapi nggak kencang lah. Tapi so far enak nih pakai CBR. Dulu buncit waktu di apartemen pakai motor ini harian pulang pergi Alam Sutra Jakarta Barat. Not bad. Konsumsi bensinnya juga nggak gitu besar, nggak gitu boros. 1:40-an, 1:45, 1:48 gitu. Nggak begitu boros. Kecepatan buncit pernah bawa di tol 120 km per jam, masih ada napas. Itu buncit nggak berani kenceng-kenceng banget, soalnya itu kan di tol itu posisi waktu itu banjir Jakarta. Awal Januari 2020. Jadi itu pun masuk tol karena nggak ada jalan lain. Nah, di tol kita mau pelan-pelan, ya kehempas angin mobil yang lewat. Ya, jadi buncit ikut kecepatan mobil aja. Tahu-tahu udah 120. Itu pun masih ada napasnya tuh. Nggak berani kenceng-kenceng banget, jalannya basah. Gitu. Lagian itu kan rutenya jalan tol Jakarta-Tangerang. Itu kan sebagian jalannya cuma semen, bukan aspal begini. Semen itu basah lumayan licin, lebih licin dibanding aspal yang basah. Jadi ya buncit agak hati-hati lah. 120 ya lebih dari cukup lah kecepatannya itu. Masih bisa lebih kencang dari itu? Ya pasti masih bisa lebih kencang dari itu. Tapi worth gak lari 120 km per jam plus gitu di jalan umum di kondisi yang kurang ideal. Soalnya kan kalau jalan umum ini kadang pasir, kadang lubang, kadang daun basah, kadang orang keluar masuk gitu, berhenti mendadak. Ya sedangkan kita fokus ke kecepatan top speed, ya nanti kualat. Kalaupun bisa lebih kencang dari itu, ya seberapa sering sih kita pakai lari di atas 100 km per jam. Buncit sih rata-rata jalan kalau sendiri ya 75-80 km per jam. Kalau bawa istri ya sekitar 65-70 km per jam. Rutenya biasa Jalan Raya Serpong. Yuk kita ke situ yuk, saatnya jemput istri. Nah. Alah. Ayo kita menuju Jalan Raya Serpongnya ya, para juragan dan juraganwati. Sudah jam 6 lewat sedikit, kita jemput istri yuk. Akhir-akhir ini buncit lagi banyak kerjaan di kantor, lagi
Ada meeting bertubi-tubi hari ini. Tadi bahkan sampai meeting 2 sekaligus dibarengin. Dan dikasih kerjaan lain lagi. Dan support troubleshooting sesuatu juga. Aduh, sedih lah. Jadi Buncit hari ini lumayan stres para juragan dan juraganwati. Makanya mereng-mereng sedikit cari angin. Ya lumayan turunin stres. Ya kerjaan kalau dipikirin sih nggak bakal ada habisnya. Ups. Nah kalau ragu-ragu gini mending kita pelan aja para juragan dan juraganwati. Seperti tadi kan yang ada ojek online yang ragu-ragu itu, kita juga ragu-ragu, mending kita pelan. Daripada kita buru-buru dihajar ya nyundul nanti. Oh ya, hari ini hari Rabu Abu. Ada misa Rabu Abu buat yang Rosary Rattler Katolik. Buncit juga Katolik sih technically. Tapi sejak COVID nggak pernah ke gereja lagi. Soalnya kalau misa online itu nggak dapat feel-nya para juragan dan juraganwati. Bukan sotoy sih, Buncit juga sebetulnya males. Ya tapi begitulah para juragan dan juraganwati. Nanti sebetulnya jam 7 ada misanya sih. Channel Rumah Buncit sih dapat kerja Santo Laurentius. Ada channelnya sendiri di kalau langganan TV kabel Net City. Net City ini ISP ya. ISP ini Internet Service Provider. Khusus untuk kawasan Alam Sutera. Itu salah satu sister company-nya lah, atau anak perusahaannya Alam Sutera lah. Ya orang-orang dia juga lah. Jadi kalau di Alam Sutera, ISP-nya mau nggak mau harus pakai Net City. Nah, sedangkan Net City ini secara harga dia nggak gitu murah. Banyak yang lebih murah. Secara bagus ya, untuk harga sih nggak bagus. Tapi dibanding ya kompetitornya kayak IndiHome, kayak My Republic ya masih lebih bagus sedikit lah Net City. Dia sering putus juga internet atau TV kabelnya, tapi biasanya merekanya maintenance-nya malam-malam. Jadi kalau yang kalong-kalong tuh jam 10, jam 11 malam itu kadang-kadang dia maintenance nggak bilang-bilang. Ya not bad lah Net City itu. Jadi Net City itu dia ada dapat channel 1 TV kabelnya Santo Laurentius. Nanti jam 7 sore ada tuh misa Rabu Abunya. Ya kalau jemput istrinya jam segini sih sampai di rumah mepet-mepet tuh jam 7. Kita juga nggak tahu mau ngikut apa enggak. Tadi siang sih ada misa online-nya jam 12 siang katedral punya. Tapi Buncit jam makan siang tadi juga ya ada kegiatan lah, masih ada meeting sedikit tadi, masih bantu-bantu rekan kantor juga. Habis bantu-bantu ya sudah 12:30 ya, sudah setengah misa ya, nggak enak juga masuk setengah-setengah kan. Di sini memang selalu rame ya pada juragan dan juraganwati. Soalnya ada putar balik ilegal sih. Dan Pak Ogahnya juga annoying, agak goblok juga. Punya nyawa banyak juga. Kendaraan jalan kenceng gitu, dia terjang sama badannya gitu, kayak nyawanya banyak aja gitu. Sudah putar baliknya ilegal, dia tutup jalan orang pakai badan dia. Ya, makanya lumayan annoying. Di depan sini juga ada putar balik nih, ilegal juga. Tuh ada tandanya tuh, dilarang putar balik. Itu putar balik. Nah, ini Pak Ogahnya juga annoying. Tuh. Pandemik sudah mau setahun nggak ada pakai masker. Astaga.
Kalau sudah lewat jam 6 sore sudah cepat gelapnya ya para juragan dan juraganwati. Ya, rute harian Buncit begini. Jalannya lebar tapi mobilnya banyak di sini. Ada angkot juga, ada Pak Ogah juga. Sini kita masuk BSD City ya, para juragan dan juraganwati. Kongsi Facai, BSD City, big city, big opportunity. Member of Sinarmas Land. Iya, ekonomi Indonesia sedang terpuruk ini para juragan dan juraganwati. Apalagi sekarang beritanya lagi bahas-bahas buzzer, bahas UU ITE. Ya, kita sih nggak ngomong politik, nggak ngomong macam-macam sih. Pokoknya berita sekarang lagi rame begitulah. Entah apa pengalihan isu supaya kasus korupsi nggak dibahas, entah gimana kita juga kurang tahu. Entah karena pengalihan isu banjir supaya nggak diliput, kita juga nggak tahu. Atau diliput supaya nggak gitu dibahas. Buncit juga kurang tahu, bukan orang media, bukan orang politik. Buncit mah rakyat jelata biasa. Warga biasa. Ikut pemilu ya ikut. Calonnya menang atau enggak ya nggak peduli. Nggak gitu ngikut politik. Lumayan ya, jalan-jalan di kota satelit, kota pembantunya Jakarta. Cuacanya sih nggak masalah sih. Udaranya lebih segar dibanding udara ibu kota. Soalnya di sini masih banyak pohon, kiri kanan masih pohon tuh. Sama nggak sepadat kota Jakarta ya, soal manusianya, soal bangunannya masih nggak gitu tinggi tuh. Ada sih gedung tinggi 1 atau 2, tapi nggak gitu banyak dibanding Jakarta, apalagi Jakarta Selatan itu banyak gedung tinggi, perkantoran, apartemen. Di sini sih ada yang tinggi tapi nggak begitu banyak, jadi masih lumayan lah. Mungkin 15 tahun lagi sudah kayak Jakarta. Wow. Tetap waspada ya, awas sama keadaan para juragan dan juraganwati. Tadi kalau kurang konsen sudah nyundul itu. Nice. Ya, untuk pakai sehari-hari CBR 150 ini udah cukup. Tenaganya lebih dari cukup sih. Nyamannya ya cukup lah. Dibanding bebek lebih nyaman ini. Gagahnya oke, lebih dari cukup ini. Mungkin buat yang kelas-kelas atas ya lihat motor 150 cc pakai fairing-fairingan gitu kan. Apalagi tahunnya juga lumayan tua ini.
apaan motor anak-anak katanya, motor ABG. Ya kita sudah level 32 gini ya pakai aja men, enak, good enough. Bisa pakai yang lebih besar, bisa pakai yang lebih kencang, bisa, tapi ini cukup kok. Buncit tahun lalu ke Eropa. Pas di Eropa ada lihat motor-motor kecil sampai besar. Yang di Eropa itu SIM-nya dibatasin ya, regulasi A1, A2 gitu. Kalau pemula di Eropa pakainya 125 cc. Itu Buncit waktu ke Jerman lihat itu ada CBR 125. Secara fisik jauh lebih kecil dari ini. Dia lebih kecil dari CBR 150 yang buatan Thailand, yang lampu 2, yang jadul banget. Itu aja sudah kecil tuh, udah kurus gitu, kecil. Stangnya juga rendah. Yang 125 Buncit lihat di Jerman waktu itu lebih kecil lagi. Itu motor pemula. Mungkin dia masih pegang license A1 atau dapat motor warisan dia gitu. Nah, jalan sedikit ke Perancis, motornya gede-gede para juragan dan juragan wati. Ada Yamaha R6, ada Kawasaki Versys itu, yang 650. Wih, gagah juga. Ada foto-foto sih, tapi Buncit malas buka fotonya. Waktu ke situ Buncit musim dingin ya, jadi lumayan sedikit yang keluar pakai motor. Pas lihat jalan-jalan di situ banyak mobil, ya memang kan musim dingin ya pakai mobil, orang Eropa juga. Yang pakai motor itu biasanya pakai Matic loh. Maticnya juga Matic bukan yang kayak di sini. Matic yang 400-an cc itu Suzuki Bergman. Honda Forza gitu yang besar-besar. Pada pakai helm sih. Mungkin kesadarannya sudah lebih tinggi ya dibanding di sini. Pakai helm itu bukan masalah, pakai helm nggak ada gunanya gini gitu, cuma buat ajang tilang polisi aja. Ya, nggak tahu kalau helm ini menyelamatkan nyawa gitu, bukan masalah jatuh kena kepala helmnya gitu. Buncit pernah pengalaman pakai helm yang sebelum ini, helm merah juga. Itu lagi tanjakan kayak tadi nih, tanjakan flyover. Jalan di belakang mobil truk. Ini kan mobil box nih, dia mobil truk lebih besar dari itu. Buncit jalan agak malam gitu kan, Buncit biasa pulang malam. Dia gilas kerikil terbang ke belakang gitu kan. Badan Buncit kena, helm Buncit kena, persis di visor. Nah, kalau Buncit nggak pakai helm atau pakai helm yang nggak pakai visor, nggak pakai kaca helm, itu yakin kena kepala itu. Mungkin sih nggak mati, mungkin sih paling bocor sedikit kepala. Tapi kan kita posisi lari 40-50 km per jam, kena batu ke kepala, ya hilang konsentrasinya, jatuh. Nah, bukan masalah itu aja. Bukan masalah jatuh nanti kepalanya cedera, bukan. Bisa membantu menyelamatkan nyawa kayak gitulah. Hilang keseimbangan, jatuh atau nyundul tiang gitu. Nah, kan bisa dicegah kalau pakai helm. Ya, helm sebetulnya nggak begitu mahal sih. Yang 100 ribuan aja. Atau bawaan dari dealer itu kalau juragan-juragan wati mau beli juga nggak gitu mahal. Yang kayak helm TRX3 bawaan Honda itu sekitar 75-90 ribu. Udah banyak tuh di marketplace. Kalau yang mau full face kayak helm fiction, helm bawaan CB 150, ya itu paling 180-200 ribu sudah dapat.
udah lebih dari cukup tuh untuk ngelindungin dari kerikil-kerikil yang nembak gitu. Pernah juga buncit jalan ketiban sama ranting. Itu sih nggak begitu masalah sih. Posisi lagi nggak gitu kencang, tapi lagi hujan, jatuh ranting ke kepala. Ya kalau apes kan bisa aja tuh kena kepala kan hilang konsen jatuh. Jadi nggak ada salahnya pakai helm para juragan dan juragan wati. Dibilang, wah lu pakai helm kayak banci lu takut mati gini-gini. Ya suka-suka mereka lah. Kalau mereka kan keras kepala nih, kan jagoan. Kepalanya kan lebih keras daripada jalanan. Ya biarin aja para juragan wati. Naik motor ya pakai helm aja lah. Mau dibonceng, mau bawa sendiri setir motornya, atau dibonceng ya baiknya pakai helm. Nggak harus helm wah yang sejutaan, yang merek Jepang, yang merek Eropa, yang 4 jutaan, 8 jutaan. Nggak perlu, yang 500.000 juga udah bagus, yang 100.000 juga udah bagus. Better than nothing lah. Buncit pengalaman pakai helm bawaan pabrik. Waktu itu pernah pakai punya Yamaha, punya Honda. Itu sebetulnya not bad. Cuma kaca visornya ini gampang gores. Dan visornya ini jarang ada yang jual. Waktu dulu sih kan belum banyak marketplace online gini. Jadi jarang yang jual. Nanya ke dealer juga, bos jual kacanya ini nggak katanya. Kalau mau beli helm baru aja, cuma berapa sih? 150. Udah. Ya itu sih kalau helm dealer zaman dulu ya, zaman buncit masih tahun berapa ya? 2014 itu? 2013 atau 2012? Ya pokoknya tahun segitulah. Masih belum banyak marketplace, jadi agak susah cari visornya, kaca helmnya. Soalnya secara fisik ini helm kuat, tahan lama gitu. Yang biasanya rusak duluan itu visornya, lecet. Kalau enggak ya helmnya hilang, dicuri di parkiran gitu. Biasanya helm sih begitu. Nah, buncit sudah sampai Taman Tekno nih. Buncit warawiri sedikit, terus jemput istri ya, para juragan dan juragan wati. Lumayan sih jalan-jalan di Taman Tekno ini. Jalannya lebar, tapi truk. Tahu-tahu truk keluar, waduh. Ya kalau nggak konsen, apalagi sore-sore gini kan, hati-hati ya. Ini juga orang tiba-tiba suka nyebrang gini kan. Ya kalau kita lari segini nih, 48 km per jam ya aware aja. Kalau kita nggak kencang dan nggak gitu pelan gitu. Kita belok kiri dulu ya. Nice. Oke buncit, jemput istri dulu ya para juragan dan juragan wati. Videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.